Gubernur DKI Jakarta mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang mengatur calon kepala daerah petahana wajib cuti. Dalam uji materi itu, Ahok menilai akan menghambat tugasnya sebagai kepala daerah dalam menjalankan program-program termasuk alokasi anggaran daerah. Ahok mengatakan dia dipilih untuk menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 60 bulan, terlebih pada Pilkada DKI Jakarta yang akan datang. Aturan yang digunakan bagi pemenang adalah 50% plus 1, dan dalam aturan itu pun calon petahana harus mengambil cuti selama masa kampanye, mulai 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017 atau selama 4 bulan. Ia juga menambahkan dana kampanye itu bertepatan dengan masa penyusunan anggaran 2017. Sementara masa berakhir jabatannya pada Oktober 2017. Alasan itulah yang dijadikan Ahok untuk mengajukan uji materi. Sementara Mahkamah Konstitusi meminta Ahok memperbaiki gugatan uji materi terkait Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ketua Majelis Hakim MK memberi waktu 14 hari kepada Ahok untuk menyerahkan berkas-berkas permohonan yang sudah diperbaiki. Menurutnya, ada beberapa hal di dalam berkas gugatan Ahok yang penjelasannya kurang detail dan meminta Ahok untuk menguraikan alasan gugatan yang diajukan. Apakah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan gugatan Ahok? Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, diterimakah uji materi Ahok? Itulah tema dialog Jurnal Pagi hari ini, dan di studio Berita 1 telah hadir pengamat hukum tata negara dari Universitas Pelita Harapan, Bapak Dwi Putra Nugraha. Selamat pagi, Pak Dwi. Pagi. Oke, Pak Dwi membicarakan mengenai masa depan dari uji materi yang diajukan oleh Ahok nih. Kita ketahui kemarin sidang perdana dan kemudian MK meminta Ahok memperbaiki gugatan uji materi. Dari pandangan hukum tata negara, bagaimana sebetulnya Anda menilai isi ataupun konten dari uji materi yang dilakukan oleh Ahok? Oke, secara jujur saya belum membaca permohonannya gitu ya. Jadi ini bukan gugatan, karena tidak ada yang digugat sebenarnya, tetapi permohonan dari pemohon. Pemohon di sini adalah Pak Basuki Cahayapurnama, dan kemarin itu kan sempat naik beritanya adalah dia BTP begitu ya, beracara tanpa pengacara, dan memang dimungkinkan di dalam acara MK khususnya PUU ini setiap warga negara boleh mengajukan diri dia tanpa kuasa hukum, tanpa pengacara pun boleh mengajukan. Nah, tetapi yang saya baru baca itu risalahnya, jadi semacam kayak verbatim, semacam kayak kata per kata gitu ya. Nah, di dalam persidangan itu, dalam risalah yang memang banyak dikomentari oleh para hakim MK, ini kan sesuai dengan pasal 59 Undang-Undang MK itu, mereka punya kewajiban untuk memberikan masukan dalam pemeriksaan persiapan ini kan. Jadi di hakim MK mengatakan bahwa beberapa poin masih belum jelas. Contohnya kerugian konstitusionalnya. Nah, kerugian konstitusionalnya belum tergambarkan secara jelas pasal mana sebenarnya dia punya hak atau kewenangan konstitusional apa yang dirugikan dengan adanya pasal 70 itu, pasal 70 ayat 2 ya kalau nggak salah ya, yang poin B khususnya. Nah, yang kedua masih sumir sebenarnya. Dia meminta penjelasannya itu yang bertentangan. Dia bilang kan pasal 70 ayat 2. Tetapi itu ada poin A, ada poin B. Salah satu hakim MK mengatakan sebenarnya dimintakan yang mana? Apakah seluruhnya poin A dan poin B, atau hanya poin B saja bicara tentang cuti? Karena kalau poin A ini kan bicara tentang fasilitas negara. Gitu. Artinya dari kerugian konstitusional sendiri memang Ahok dalam permohonannya ini belum detail seperti itu, sehingga MK merasa Ahok harus memperbaiki permohonan uji materi. Dan memang begini, legal standing atau kedudukan hukum ketika mau mengajukan pemohonan begitu ya, itu harus jelas dulu. Dia punya hubungan apa dengan adanya norma hukum ini begitu. Jadi kalau misalnya di dalam putusan MK di 2006-2005 itu sempat mengatakan bahwa ada 5 syarat sebenarnya. Ada misalnya bisa bicara tentang ada sebab akibat kausal verban antara haknya dia dalam hak konstitusionalnya dia dan norma yang tiba-tiba dikeluarkan di dalam undang-undang, begitu. Apakah dia akan mengalami kerugian, begitu ya? Terus ada potensi atau mungkin bahkan ada hak yang spesifik dan aktual yang akan dirugikan. Oke, baik. Mengenai hak sendiri, Ahok kemudian salah satu alasan melakukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Pilkada tadi pasal 70 seperti itu, karena kemudian merasa cuti ini menjadi kewajiban, sementara Ahok memintanya kemudian hak cuti ini menjadi kemudian hak atau bersifat
bersifat opsional. Menurut Anda seperti apa? Begini, yang menarik dalam pengajuan uji materi ini, judicial review ini, saya sebagai pengamat hukum tata negara dan dosen begitu melihat yang ini bukan sekedar cutinya sebenarnya, tetapi pertanyaan yang lebih mendalam yang harus dijawab oleh hakim MK bukan sekedar petahana apakah harus cuti atau tidak cuti begitu, tetapi boleh nggak sih seorang kandidat calon gitu ya, calon nanti pasangan calon ini, apakah mereka harus kampanye? Jadi begini, di dalam pemilu itu, kita pemilu, yang seru itu kan kampanyenya. Kampanye ini kan bagaimana dia memperkenalkan dirinya, visi misinya, terus bahkan ada slogan-slogan yang ujung-ujungnya teknisnya, tusuk kumisnya begitu ya. Nah, ini masa kampanye. Nah, yang dipertanyakan oleh Ahok, saya nggak mau kampanye, karena saya nggak mau kampanye, jadi nggak usah cuti dong. Nah, kalau misalnya pertanyaan yang mesti harus dijawab oleh hakim MK, boleh nggak sih seorang calon tidak usah kampanye? Nah, kalau dalam undang-undang ini, jadi gini, ini kan harus dilihat teman-teman tuh banyak yang mengatakan ini syarat paling ringan bagi petahana. Loh, ini beda loh pengaturannya. Di dalam Undang-Undang 10 2006 bahkan undang-undang sebelumnya ini bukan masuk dalam syarat. Jadi kalau syarat misalnya harus WNI apa-apa, itu pasal 7. Tapi ini pasal 70, ini dalam masa kampanye dia harus melakukan ini. Nah, dia dijawab dulu, boleh nggak dia nggak usah kampanye? Karena Ahok mengatakan konsekuensinya saya tidak akan ambil cuti, tapi memang tidak akan kampanye seperti itu. Kalau misalnya gini, dia bilang saya tidak akan cuti, saya tidak akan cuti. Jadi tapi konsekuensinya saya akan tidak kampanye. Nah, kan sebenarnya dia sudah tanda kutip sudah memberikan jalan tengah. Ada orang mengatakan, oh takut sih gitu ya, kok nggak fair. Kan banyak orang yang mengatakan isu utamanya adalah kenapa harus cuti itu supaya tidak terjadi abuse of power, tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, supaya level playing field-nya sama. Nah, tapi kan kemudian ketika Ahok mengajukan uji materi ataupun judicial review, ini kan dari perspektif dari seorang Ahok seperti itu. Sementara judicial review itu nantinya kemudian akan berlaku bagi semua kepala daerah ataupun petahana yang akan maju dalam pilkadanya. Ini kan tidak hanya kemudian berdampak di Jakarta, tapi berdampak secara nasional. Anda menilai seperti apa? Jadi begini, banyak yang mengatakan, wah kalau misalnya petahana tidak kampanye bakal rugi dong, bakal kasihan ini tidak yang calon yang lain yang bukan petahana bakal merasa dicurangin begitu karena tidak adil begitu kan, karena dia punya power yang besar, punya mengatur birokrasi. Lah itu kalau dia kampanye, yang dipertanyakan dia nggak kampanye. Jadi gini, kalau dia nggak kampanye jangan bayangkan ada nanti pertemuan dengan rakyat. Dia tetap jalan seperti biasa. Tapi bukankah itu artinya harus ada pengawasan ganda kepada kepala daerah untuk betul-betul meyakinkan bahwa kepala daerah, petahana yang akan maju dalam pilkada betul-betul tidak akan menggunakan cutinya, tidak akan berkampanye, dan tidak akan menggunakan fasilitas negara ketika kemudian memang sedang bertugas. Tidak ada kemudian kampanye terselubung seperti itu. Nah, begini, benar, nanti bakal bertanyanya adalah kampanye terselubung. Nah, cuman saya pikir begini, kalau misalnya memang satu calon, ini kan pertanyaannya petahananya ya. Kalau satu calon tidak kampanye, dia tidak akan ikut debat publik. Jadi dia tidak akan melakukan apapun dan tidak boleh melakukan apapun untuk masa kampanye itu. Tidak boleh bertemu dengan warga, tidak boleh bersalam-salaman tanda kutip, bahkan tidak boleh alat peraga. Ya, tusuk kumis itu nggak bakal ada. Jadi seakan-akan kita diam begitu selama 4 bulan ini 4 bulan ini dia hanya diam, dan nanti pas hari H Februari itu ada kertas suara, ada mukanya dia. Jadi selama ini memang konsekuensinya udah jelas, dia tidak boleh kampanye. Nah, ini kan bukan sekedar kita pembicaraan, pertanyaan kan yang berkembang di masyarakat, apakah ini hak atau kewajiban? Cuti itu hak atau kewajiban? Jangan lihat cutinya begitu. Jangan cuti di dalam kampanye atau selama kampanye, tetapi lihat kampanyenya. Boleh nggak sih supaya tidak kampanye? Baik Pak Dwi, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.